91,4 FM Beat Radio Bali. Rajang sore Beat Lovers, kantor Gelaran Gita Dewata. Dan seperti biasa kalau hari Rabu kita ada segmen Bincang Artis Beat Lovers, ring sore ini mangkin. Dan live TikTok juga @Beat Radio Bali. Silakan Niki sani nonton, Niki sampun banyak yang bergabung, suksema Niki nge. Dan sore ini mangkin Beat Lovers tentu sudah lihat Niki ring sosial media Beat Radio Bali. Sapa si reke sani paca ngobrol ring studio Beat Radio Bali. Wenten cegek bulan. Selamat sore. Selamat sore, Om Swastiastu. Swastiastu. Penapi gater Niki? Baik, kakak baik. Baik, walaupun kehujanan ya. Iya. Becek-becek kan lo langsung ke sini ya. Maklum di depan studio Beat Radio Bali terlalu bagus gitu jalannya ya. Oke, sore hari ini juga boleh kita akan ngobrol karena baru aja rilis single baru. Betul. Sama 3G Angels. Iya, nanti kita cerita banyak sama Cegek Bulan di single terbarunya. Tapi saya mau kulik-kulik dulu mumpung kita ngobrol ya sore hari ini, boleh ya? Boleh. Ternyata aku searching, wede, ini kayak apa gitu ya? Boleh nanti diklarifikasi lah kalau salah ya. Pertama ini ternyata Cegek Bulan yang kita kenal ini memiliki nama asli itu Ari Bulan Tribuana Prameswari. Betul. Panjang sekali, itu ada artinya gak sih? Artinya ya bulan yang langit. Atau pas bulan purnama lahir gitu ya? Benar lagi Kak, benar ya. Oh berarti pas bulan purnama lahir, iya. Makanya ada namanya bulannya. Iya betul. Tapi kenapa bisa dipanggil Cegek Bulan? Kenapa bisa dipanggil Cegek Bulan? Sebenarnya karena biar ada khas Balinya. Penyanyi Bali yang namanya Bulan kan banyak ya Kak ya gitu. Jadi kita harus membawa yang mana yang beda nih, biar ada ciri khas Balinya juga dan beda dari yang lainnya. Makanya Cegek Bulan. Dan gampang diingat juga sama orang-orang kan. Ya. Kalau udah Bali perempuan Cegek gitu iya, betul. Ya. Oke, kalau mungkin siang hari namanya Cegek Matahari. Wow, terang beneran. Oke, Cegek Bulan, jadi benar ya nama aslinya seperti itu. Nah, aku baca-baca lagi bahwa ternyata kalau sekarang kan ya usianya jauh lah di bawah saya ya. Mungkin keponakan mungkin ya. Iya kayaknya iya deh. Iya Om. Jangan Om juga dong. Kelihatan tuanya nanti. Oke, ini kan ternyata terjun dunia dari musik ini itu dari SMP. Iya. Itu berarti tahun berapa SMP-nya? Berapa ya? 2014 mungkin ya? 2014 masih SMP. Iya. Saya udah nyari duit 2014. Iya kayaknya sekitar tahun segitu. Oh, itu akhirnya pertama kali terjun dunia musik. Pertama kali tertarik sama musik. Tertarik. Iya. Mulai belajar main gitar, mulai berani nyanyi-nyanyi di pensi-pensi sekolah kayak gitu sih. Itu emang kan darah seni dari orang tua atau gimana sih sebenarnya? Kalau darah seni memang dari orang tua, karena kan Ajinya juga dulu pernah jadi penyanyi, sekarang juga jadi penyanyi Ajinya, kakaknya juga gitu. Jadi waktu SMP itu baru-baru mulai, oh ternyata kakak kalau main gitar asik juga ya, boleh kali ikut gitu. Jadi mulai belajar di sana. Akhirnya tertarik. Oke, betul. berarti selain main gitar bisa main alat musik apa nih? Gitar aja, Oh, gitar aja. Baru mau belajar lagi. Gitu. Oke, berarti dari SMP nih Ari tertarik karena melihat orang tua Aji terus juga kakak ternyata main musik nih asik juga gitu ya. Betul. Oke, berarti awal sampai punya single tuh tahun berapa yang pertama banget single? Kalau awal punya single 2022 atau 2021 ya? 2022 kayaknya. Berarti udah setelah SMA, lulus SMA berarti? Udah lulus SMA ya betul. Dan waktu SMP itu berarti cuman ya udah sekedar hobi aja? Iya, waktu SMP cuma sekedar hobi aja, nyanyi di pensi-pensi. SMA baru mulai diajak sama kakak nyanyi reguler. Oh, gitu di bar, di restoran kayak gitu. Jadi mulai dapetin uang di sana gitu. Udah nyari uang juga ya. Kirain aku aja nih udah nyari uang gitu. Oke, nah katanya bahwa sekarang kan genrenya lebih ada koplonya kan gitu. Maksudnya dari single Cer Bebek yang viral banget itu memang membawa gebrakan tersendiri untuk musik Bali. Katanya awal-awal tuh canggung banget nih sama genre koplo gitu. Kenapa? Apakah zaman SMA itu ngerok gitu tiba-tiba koplo atau gimana nih? Kalau canggung banget, jelas canggung banget karena waktu SMA kan kita reguler ya. Reguler di bar sama restoran tuh jarang lah ada yang request koplo gitu. Lebih ke kayak pop, jazz yang kayak gitu. Jadi lebih terbiasanya ngebawain lagu kayak gitu. Tapi tiba-tiba sekarang ngeluarin single lagu koplo kayak wow, aku harus joget nih.
benar-benar kalau sekarang kan kita lihat musiknya emang koplo gitu. Gimana akhirnya benar-benar bisa nyaman di genre koplo ini? Jadi sebenarnya lumayan susah juga ya, agak-agak sempat terbebani untuk membawa lagu koplo karena benar-benar melenceng jauh sekali. Cuman karena yang menciptakan lagu kan semua Aji. Jadi Aji ngasih kepercayaan ke Jigek Bulan bahwa kamu bisa, tapi kamu belum dapat enaknya di mana aja. Tetap aja manggung gitu. Setiap manggung Jigek Bulan nangis karena ngerasa kayak aduh aku kurang nih gitu. Namun juga nangis karena tidak menampilkan yang terbaik gitu. Dan itu pun tiba-tiba lagunya viral kan, Cara Bebek lebih tertekan lagi gitu. Lebih banyak lagi tertekan, tambah viral tertekan gitu. Iya. Oke, nanti kita lanjut lagi bahas karena menyinggung lagu Cara Bebek ini kan sempat trending ke 32 global musik dunia. Betul. Ini keren banget dunia Beat Lovers, bukan lagi Bali, bukan lagi Indonesia. Nanti kita lanjut lagi nih membahas seputaran lagu viral yang sempat tertekan juga gara-gara Cara Bebek ini ya Beat Lovers ya. Sebentar lagi kita lanjut lagi di Bincang Artis kesarengin Jigek Bulan. 91,4 FM Beat Radio Bali, kantor ring Bincang Artis kesarengin Jigek Bulan nih Beat Lovers. Tadi sudah banyak ngobrol nih Kingi seputaran nama asli Jigek Bulan, terus juga mulai tertarik dengan musik itu di waktu SMP gitu ya. Dan ternyata memang cukup kaget juga tiba-tiba musiknya ini genrenya koplo gitu ya. Nah kita bahas lagi karena kan Cara Bebek ini memang menyita mata dunia gitu ya. Karena masuk dalam trending ke-32 global music dunia. Dan ini luar biasa banget. Gimana akhirnya nyangka gak sih tiba-tiba sebum itu Cara Bebek bahkan dikenal secara dunia. Bukan lagi Bali, bukan lagi Indonesia. Gimana tanggapan pertama seorang Jigek Bulan? Tanggapan pertama kaget ya, karena gitu ya? tiba-tiba nge-boom dan meledak. Apalagi kan itu single ke-7 ya Kak. Dari single pertama sampai ke-6 ya udah melempeng aja, nggak ada yang tahu gitu, jarang ada yang tahu. Tapi tiba-tiba single ke-7 rilis beberapa harinya, loh rame gitu. Tuh kaget banget sih pada kayak netizen pada mulai berdatangan, ada yang positif negatif, dan itu tertekannya lumayan parah karena kaget gitu. Tapi kan yang namanya ketika kita viral gitu, komenan positif negatif itu selalu berdampingan nih datang kepada kita yang viral, terutama Jigek Bulan gitu. Gimana akhirnya menanggapi? Kalau positif sih ya seneng-seneng aja gitu ya. Tapi kalau hit comment atau komen yang negatif gimana menghadapi waktu itu? Tapi ketika Jigek Bulan ada baca komen positif atau negatif, itu ngebuat Jigek Bulan tidak star syndrome. Karena kan yang dibahayakan oleh seorang artis kan star syndrome gitu. Ketika lagunya viral apalagi mendunia itu kan udah kayak di atas angin. Iya, tapi ketika ada komen negatif yang ngekritik atau memperbaiki, lebih kayak oh ternyata Jigek Bulan masih ada kurangnya gitu. Walaupun agak sakit bacanya karena nahan emosi, tapi ya terima kasih pada netizen, haters gitu. Gitu. Katanya haters tuh sebenarnya paling cinta loh sama sebenarnya ini ya. Katanya sih gitu. Iya, sengulik itunya loh. Betul. Sampai masa lalu pun terkadang dikeluarkan mereka. Berarti sekepo itu gitu. Dan bahkan zaman Cara Bebek ini kan memang masuk di salah satu nominasi acara Music Award nggak sih di Indonesia juga kan, di acara televisi itu ya. Terus juga dunia dan banyak banget. Dan akhirnya single-single sebelumnya juga boom. Akhirnya boom juga. Iya, ikutan boom juga. Yang apa tuh kayak Ujak Janda ya? Ujak Janda, Tua Jaka Daniel, itu lebih dilirik gitu sih. Oke, dan itu akhirnya semua single-single sebelumnya yang mungkin belum orang tahu. Karena Cara Bebek ini nih gitu. Akhirnya banyak yang tahu single-single sebelumnya. Nah, sampai sekarang ini kan banyak banget singlenya. Bahkan Cara Bebek single ke-7. Iya, betul. Terus akhirnya ngeluarin album. Terus sekarang udah berapa single dan berapa album sih dari seorang Jigek Bulan? Kalau single kayaknya banyak ya. Nggak terhitung belum sekarang harus rilis gitu. Kalau album Jigek Bulan punya satu aja. Itu albumnya yang? Satu album yang New Spectrum 21 isi 12 lagu. Itu 12 lagu. Kayaknya. Cara Bebek itu masuk ke sana? Enggak. Cara Bebek single dia masuk. Oke, tapi kan di album itu kalau nggak salah ada Cara Bebek 2 nggak sih? Iya, ada Cara Bebek 2 lanjut. Itu Cara Bebek 2 itu apakah sequel dari Cara Bebek atau memang itu beda sendiri sebenarnya gitu? Sebenarnya sesuai dengan namanya Cara Bebek 2 berarti lebih pedas lagi Kak. Oh, lebih
Iya, dikaretin dua. Cabai 1, ini cabai 5. Gitu, karena kan kalau cara bebek ya bisa dibilang menye-menye lah ya tentang percintaan laki-laki. Tapi kalau cara bebek 2 itu lebih ke kehidupan sosial di Bali yang dimana saling menjatuhkan, misalnya kerauhan disalahin, disalahin, serba salah pokoknya gitu. Orang kerauhan kok disalahin? Iya, itu dia. Betul. Makanya lebih pedas justru bebek 2 itu. Oke, jadi lebih pedas nih Beat Lovers. Ini di TikTok ada Blue Reskani katanya mau salam nih sama JG Bulan lagi nonton. Salam juga, terima kasih. Ada Bu Ge Ana dari Kesiman juga. Halo Bu Ge Ana. Nonton di TikTok ya. Mau Lydia juga dari Sukawati. Terus Gus Bawa juga, terima kasih. Sore hari ini Bu Maharani Pahit juga nih, mau disapa katanya. Halo Bu Maharani siapa? Bu Maharani, mau disapa. Maharani, halo Bu Maharani. Oke, udah disapa ya. Jadi ya komen lagi kalau mau disapa lagi. Give Kak. Boleh tuh, boleh ya. Oke, JG Bulan, ini kan tadi cara bebek yang viral dan akhirnya terus berkarya tidak berhenti sampai di sana gitu. Dan ngeluarin album pertama juga. Terus sekarang single baru bersama 3G Angels. Betul. Oke, karena sebelumnya kan sama dia 3G ya. Iya. Sekarang 3G Angels-nya. Iya. Oke, nanti kita cerita banyak ya single terbarunya Beat Lovers. Tapi kita jeda dulu untuk sore hari ini. Yang mau nonton silakan ke TikToknya @beatradiobali. Kita live di sana. Streaming juga boleh di www.beatradiobali.com atau download aplikasi Beat Radio Bali. 91,4 FM Beat Radio Bali. Masih dibincang artis Beat Lovers. Sore ini mangkin Kenten Ge kanton live TikTok @Beat Radio Bali. Yang mau streaming www.beatradiobali.com atau download aplikasi Beat Radio Bali. Ini di TikTok ada yang nyapa lagi. Kita coba sapa ya Jegek Bulan ya. Ada dari Aji Tole di Tabanan. Salam katanya sareng Jegek Bulan. Halo Aji Tole. Ada Ibagus Madi. Jegek Bulan emang cantik, udah punya pacar belum? Waduh. Punya nggak ya? Oke, ya nanti tanya DM aja deh Jegek Bulan. Terus ini ada siapa nih? Juni, duduknya kok jauh-jauhan, lagi marahan. Iya, tadi marahan soalnya. Sampai sini kita langsung bertengkar. Terus ada Bu Wahyu Syulan, katanya salam buat Jegek Bulan. Halo Ibu. Bu Wahyu di Syulan. Terima kasih. Yang mau komen-komen boleh komen-komen lagi di sore hari ini ya Beat Lovers. Tadi sempat terjeda ngobrolin single baru dari Jegek Bulan, yaitu Tresne Caplok Macan bersama 3G Angels. Nah ini kenapa memilih 3G Angels untuk kolaborasi bersama Jegek Bulan? Kenapa 3G Angels? Karena kalau dari segi genre kita lihat agak mirip ya. Ya, 3G kan, ya. 3G kan dangdut, sedangkan Jegek Bulan juga koplo. Jadi kalau saya digabungin ya nggak jauh-jauh banget dan nggak susah-susah banget gitu sih. Kenapa 3G Angels? Dan juga Jegek Bulan itu memang diwajibkan dari Jakarta untuk sering melakukan kolaborasi sesama artis Bali gitu. Oke, dan akhirnya milih 3G Angels. Iya. Dan akhirnya coba 3G Angels-nya aja, aku bisa nanya gitu, gimana reaksinya gitu kan. Oke, itu kan judul lagunya Tresne Caplok Macan. Nah ini boleh dong, ini pasti Aji yang nyiptain dong. Iya, udah gak perlu ditanya lagi di Lovers, karena gudang lagunya ada di Aji. Oke, ini cerita lagu Tresne Caplok Macan ini sebenarnya seperti apa sih Jegek Bulan? Sebenarnya sama ya, mewakilkan isi hati para perempuan gitu. Tapi di sini lebih ke kayak menekankan bahwa laki-laki itu suka selingkuh. Oke. Yang dimana cintanya dia dicaplok sama macan. Macan yang kita maksud itu adalah cewek-cewek yang ada di bar, maaf, yang ada di tempat-tempat seperti itu. Bukan gitu. Macan beneran ya? Dimakan. Oke, jadi ceritanya seperti itu. Ceritanya seperti itu. Oke, secara universal lah ya, seperti itu ya. Oke, kalau penggarapan sendiri, Tresne Caplok Macan ini butuh berapa lama sih dari mulai take vokal, terus akhirnya mixing dan lain sebagainya sampai rilis gitu? Kurang lebih kayaknya 2 bulanan lebih ya. 2 bulanan ya. Karena kan kita nyanyinya kolaborasi ya berempat, jadi butuh waktu untuk nyari waktunya mereka tuh susah 3G Angels. Kalau misalnya single kan lebih cepat karena Jegek Bulan sendiri langsung ke sana. Tapi karena kita kolaborasi jadi bener-bener gimana nyatuin biar kita connect. Jadi bukan sekedar kolaborasi masing-masing ego bisa dikeluarin gitu, enggak. Jadi benar-benar latihan yang bagus, latihan di rumah, take vokal yang benar, syuting juga yang benar kayak gitu. Oke, nah tadi sempat disinggung bahwa ketika kita berkolaborasi dengan
musisi siapapun itu memang punya egonya masing-masing gitu. Nah, akhirnya gimana nih 3G Angel sama JKT Bulan bisa match, bisa menyatukan egonya masing-masing menjadi sebuah karya gitu, gimana tuh? Ya, meninggalkan ciri khas kita masing-masing sih. Karena kan misalnya kayak JKT Bulan kalau syuting itu kan harus pakai dancer gitu. Tapi ketika sekarang sama 3G Angel kita berempat aja. Jadi kayak girl band gitu, kayak girl group Korea jadinya gitu. Sama juga kayak 3G Angels. Kalau misalnya 3G kan jogetnya yang kayak heboh gitu kan, yang ngebor gitu. Tapi ketika sama trio macannya betul. Tapi ketika sama JKT Bulan ya joget tipis-tipis sama kayak JKT Bulan yang kalem gitu. Jadi nggak pakai ego masing-masing. Jadi menyesuaikan, akhirnya nyari jalan tengah gitu ya. JKT Bulan yang biasa pakai dancer nggak pakai. Terus hebohnya 3G Angel dikurangi dikit gitu ya, agak kalem gitu ya. Oke, ini kan video musiknya juga udah ada. Saya sempat nonton juga. Itu proses syuting itu butuh berapa lama JKT Bulan? Syuting kita take-nya tuh 2 hari ya. 1 hari untuk JKT Bulan sama 3G, 1 hari lagi untuk story-nya, untuk ceritanya gitu. Karena seperti yang tadi JKT Bulan bilang, waktunya bentrok gitu. Jadi nggak bisa saat model video klipnya bisa, 3G Angelsnya nggak bisa. Jadi udah kita ngakalinya dengan syuting 2 hari gitu. Dan lumayan cukup lama sih ya jadinya video klip, karena kan ngambilnya banyak, footage-nya banyak juga, karena nyanyinya juga berbanyak gitu. Karena collab juga ya. Iya, kolaborasi juga. Oke, tadi selain menurunkan egonya masing-masing, ketika berkolaborasi apa sih yang mungkin tantangan lah, challenge gitu bagi JKT Bulan ketika berkolaborasi? Tantangannya lebih ke nge-match suara sih. Karena kan kita punya ciri khas suara beda-beda kan gitu. Gimana yang kita menciptakan sebuah karya atau merilis sebuah karya yang nggak boleh satu ini menonjol gitu. Harus balance semuanya. Jadi nggak boleh saling nunjukin bahwa aku punya vokal bagus loh, aku harus paling kelihatan nih gitu. Kayak gitu sih. Jadi partnya benar-benar dipikirin banget biar sama rata semuanya dapat kayak gitu. Oke, karena itu yang agak susah ketika berkolaborasi dengan musisi siapapun, karena kan punya karakternya masing-masing. Terkadang setiap orang pingin nonjolin inilah JKT Bulan, inilah si A gitu ya. Oke, itu kan karya terbaru, itu rilisnya bulan apa sih? Caplok Macan terus Caplok Macan. Bulan apa ya? Oktober atau November? November. Oktober. Kita lirik manajernya dulu. Oktober ya. Kayaknya. Kalau nggak salah sih Belovers. November, karena kita buat launching, buat acara. Kalau nggak salah, kalau salah berarti diulang lagi nanti gitu ya. Oke, ini kan single baru aja, masih fresh lah ya di telinga pendengar, bukan penikmat musik Bali aja. Karena kalau kita lihat musik-musiknya JKT Bulan juga bisa dinikmati oleh semua kalangan. Seperti itu, tidak hanya penikmat musik Bali. Next project, udah ada, Haji udah nyiapin berapa single lagi nih gitu? Kalau single udah banyak ya Kak, kita juga udah planningin. Tapi untuk gebrakan baru kayaknya ada di perbedaan dancer sih. Lebih banyak atau mungkin beda orang gitu, kita tidak tahu. Atau tiba-tiba JKT Bulan nari di atas pohon. Yang menggebrak musik Bali lagi seperti itu, dan semoga nanti tembus global lagi gitu ya. Tentunya tetap berkarya pastinya seorang JKT Bulan. Terus album, apakah bakalan ada album kedua? Kalau album kayaknya belum dulu, lebih ke single dulu aja sih. Single dulu. Oke, seperti itu ya Beat Lovers. Dan tentunya mungkin buat Beat Lovers yang kenal lebih jauh lagi nih sama JKT Bulan, misalnya tiba-tiba ada rilis single baru gitu, ini bisa kepoin sosial medianya itu JKT Bulan ada di mana sih? Instagram itu @JKTBulan_2, TikTok juga sama @JKTBulan_2. Kalau untuk YouTube yang lebih ke musiknya JKT Bulan, itu ke JKT Bulan Music. Oke, di sana semua terupdate gitu ya. Kalau mungkin mau lihat JKT Bulan buat kalau ketemu Aji, wah cakep gitu tuh, gimana sih ya? Saya pernah lihat tuh. Kalau ada cowok berani ketemu Aji, luar biasa.
Iya tegas. Tegas ya. Ini cowok-cowok takutnya mundur ya. Pawangnya Aji soalnya nih. Oke, mungkin Jegek Bulan kalau kita lihat perkembangan musik Bali belakangan ini emang luar biasa, bervariasi banget musiknya. Bagaimana sih tanggapan seorang Jegek Bulan yang melihat perkembangan musik Bali sampai saat ini? Jujur seneng banget sih ya, karena makin banyak ada musisi Bali yang lahir sekarang dan juga mengeluarkan lagu yang bagus-bagus banget yang sering memenuhi FYP TikTok Bali gitu. Dan Jegek Bulan harap nggak cuma sampai di TikTok Bali aja atau FYP Bali aja, tapi bisa lebih ke Indonesia, nasional, bahkan mendunia lagi. Itu sih yang Jegek Bulan harapkan, dan lebih meningkatkan kualitas musik biar tidak cuma didengar sama penikmat Bali, tapi lebih bisa dinikmatin sama semua kalangan yang ada di Indonesia. Walaupun mereka terkadang tidak ngerti berbahasa Bali, tapi bisa menikmati gitu ya. Oke, tentunya itu ya. Tapi mungkin gak sih seorang Jegek Bulan yang sekarang kan udah kita tahu genrenya nih koplo gitu. Mungkin gak suatu saat pengen nyoba genre lain gitu? Kalau pengen nyoba, pengen sih ya gitu. Cuman kan sekarang ketika Jegek Bulan sudah terjun di dunia musik, apalagi koplo, otomatis penikmatnya Jegek Bulan juga orang-orang yang menyukai koplo. Udah gitu. Ketemu segmennya. Iya gitu. Jadi kalau misalnya sekarang mengeluarin lagu yang beda genre, mungkin bisa, tapi tidak seterkenal atau senikmat itu pendengar yang Jegek Bulan mendengarkan lagu yang beda genre itu. Kaget juga loh, ini beneran Jegek Bulan nih gitu. Oke, seperti itu. Dan mungkin terakhir nih, sebelum nanti sedikit nyanyi di awal, karena ini kan kolaborasi sama Trichy Angel. Sekarang Jegek Bulannya sendiri nanti akan diambil partnya Jegek Bulan aja. Seperti itu yang tersencap Pulau Macan. Sekarang pesan mungkin buat beat lovers dan juga penikmat musik Bali khususnya seperti itu dari Jegek Bulan seperti apa? Buat beat lovers, terima kasih ya sudah mendengarkan lagu-lagu Jegek Bulan. Jangan lupa didengerin lagi lagu tersencap Pulau Macan, di request sebanyak-banyaknya di sini, dan semoga Jegek Bulan bisa lebih banyak mengeluarkan karya yang didengarkan oleh penikmat musik Bali semuanya. Terima kasih. Oke, seperti itu ya beat lovers. Seperti yang tadi dibilang bahwa habis ini Jegek Bulan akan ngambil part di awal, karena itu harus ada Trichy Angel-nya. Maunya kita hadirkan, cuman studio kita nggak muat beat lovers. Oke, takutnya becek depan tuh nggak bisa dilewati gitu kan. Oke, Jegek Bulan akan nyanyi, dan tapi sebelum nyanyi terima kasih banyak. Terima kasih Jegek kembali Bulan sudah mampir ke studio Beat Radio Bali walaupun hujan. Semoga nggak kapok. Ini kedua kali ya udah di studio Beat Radio Bali. Ditunggu ketiga kalinya dapat piring cantik. Ya. Bener ya, ditunggu lah. Salah ngomong nih saya ini. Oke, terima kasih sekali lagi ya Jegek Bulan. Terima kasih kembali.